Nah ini udah nemu persawahan nih di Cilengsi. Enak lah ini buat touring-touring. Belum ada tanjakan terjal atau turunan curam, masih ya oke banget untuk kalian lalui gitu. Tapi karena ini jalur nasional ya, banyak banget mobil. Pri. Ini apa ya betul? Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di channel aku Novitan. Kali ini aku mau touring lagi ke arah Bandung. Tapi kali ini aku nggak lewat Purwakarta atau lewat Simpang Jomin. Kali ini aku lewat via Jonggol. Buat kalian yang mau tahu perjalanannya seperti apa dan update jalannya saat ini gimana, ikutin terus ya. Nah, sekarang aku lagi di Jalan Raya Bogor menuju Jalan Ciracas, ke Ciracas maksudnya Cibubur. Kali ini aku mau coba jalur ke Bandung, arah Bandung, tapi via Jonggol. Ini baru pertama kali sih aku lewatin jalan sini, karena biasanya tuh kalau ke Bandung aku lewatnya Purwakarta atau enggak lewat tol, karena bawa mobil kan. Nah ini naik motor, aku mau ke arah Jonggol nih. Nanti kita tuh lewatin Cianjur juga, dan ya udah nanti tembus-tembusnya Bandung. Bentar lagi tuh aku akan ambil ke kiri ke arah jalan Lapangan Tembak Cibubur. Jalannya seperti apa juga aku belum tahu. Jalanannya mulus atau udah lihat sih sedikit-sedikit jalan via Jonggol, tapi masih realnya di sana seperti apa aku nggak tahu, karena aku juga baru banget nih lewat Jonggol ke Bandung. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku lewat Jonggol ke arah Bandung. Nah dari sini kita udah tinggal lurus aja terus ikutin jalan. Jakarta juga dari tadi terpantangnya agak lenggang ya, bukan agak lagi, emang lenggang. Nah ini aku curiganya di daerah luar kotanya nih, salah satunya Bandung ini kayaknya akan macet, tapi ya nggak tahu ya, kita lihat. Soalnya kan baru banget selesai demo di minggu kemarin. Apakah berdampak ke wisatawan yang datang ke Bandung apa enggak? Nanti kita akan lihat. Nah ini namanya Jalan Lapangan Tembak ya guys, Cibubur. Nah ini masih di Jalan Lapangan Tembak. Nanti kita ambil kanan ke arah Jalan Jambore. Nah kalau udah di sini nih lumayan padat nih. Tadi Jakarta lebih sepi dari ini. Kita ke tuh ada arahnya Cimanggis, Cilengsi. Nah ini kita udah di Jalan Jambore. Nah ini udah di Jalan Buperta, Jalan Buperta. Dari sini nanti kita agak nikung ke kiri. Tuh Cikeas, Cisalak, Cilengsi, lurus. Cilengsi, Jonggol, Cikeas, lurus. Tadi aku dari rumah tuh sekitar jam 9 pagi, dan sekarang aku udah di jalan alternatif Cibubur di jam 10:05. Jadi dari Jakarta ke Cibubur kurang lebih sejaman. Nyantai aja jalannya, nggak yang buru-buru banget.
karena nggak ada yang dikejar juga, jadi nikmatin aja jalan. TSM, Trans Studio Mall Cibubur nih. Oh itu tuh ada di atas rel buat halilintar. Halilintar kan, halilintar mah di Dufan. Di sini namanya apa ya, kereta apa versi kecilnya ya. Alhamdulillah ini dari tadi jalanan masih lenggang aja. Kalaupun rame juga ramenya yang nggak yang padat banget, masih jalan, masih beginilah kurang lebih. Apakah mereka yang liburan udah berangkat dari malam, atau mungkin nggak liburan, atau mungkin nanti liburannya di siang berangkatnya, kita nggak tahu juga ya. Nah ini aku udah di Jalan Transyogi. Asli ini jam 10 tapi mataharinya udah terik banget ya. Aku padahal pakai kacamata hitam loh, tapi kayaknya mataharinya memang terik banget. Di sini masih ikutin jalan terus ya. Nah ini enak nih, adem di bawah tol. Tapi udah mau berakhir, panas lagi. Nah itu sebelah kiri Cibubur CBD. Alhamdulillah jalanannya masih lenggang. Nah kita ini udah masuk Cilengsi ke Harvest City, Citra Indah lurus, Gunung Putri ke kanan, kalau ke Bekasi itu ke kiri. Jalan Raya Cilengsi Jonggol nih gitu. Nah kita naik ke flyover. Ya Jonggol tuh lurus. Sempat bingung naik flyover apa enggak nih. Tapi kalau kalian mau ke Bogor, ke Bekasi tuh ambilnya di bawah ya. Ke Bogor ke kanan, ke Bekasi ke kiri. Karena kita mau ke Jonggol, jadi kita ambil lurus, ambilnya flyover. Oke, lanjut lagi perjalanan. Tadi aku sempat istirahat dulu sambil ngecek-ngecek rem belakang. Dan di sini benar-benar terik banget, ternyata Cibubur tuh terik ya. Aku kira tuh cuma Bekasi yang terik. Ini panas banget. Sekarang udah jam 10.41, udah mau jam 11. Nah ini udah nemu persawahan nih di Cilengsi. Oh itu di sebelah kanan, Situ Tunggilis namanya. Situ Tunggilis. Udah bertemu dengan sawah. Jalan Raya Cilengsi rame, panjang banget. Masih lurus terus. Jonggol Cianjur lurus. Nah ini 800 meter lagi kita ambil ke kiri ke arah Jalan Baru Jonggol. Kalau ini masih Jalan Raya Cilengsi ya guys. Nih di sini aku ngeliatnya udah mulai ada truk-truk nih. Banyak truk. Jadi kita ambil kiri ke arah Jalan Baru Jonggol. Kurang lebih 300 meteran lagi dari sini.
Nah dari sini, dari titik Jalan Raya Cilengsi ini, sebelum ke Jalan Baru Jonggol, ke Bandung tuh kurang lebih 110 km lagi. Nah tuh, ada pelangnya Cariu Cianjur, belah kiri Jonggol Kota, Puskesmas Jonggol, lurus. Kita ambilnya ke kiri, ini ada Tugu Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Kita ambil ke kiri ya, ke arah Jalan Baru Jonggol. Cariu ya tadi ya. Tadi sempat nemuin dua kali nemuin titik di Cilengsi, titik-titik persawahan. Nah itu di situ baru 2 sih, belum terlalu banyak. Mungkin di area sini, nah tuh depan udah kelihatan tuh ada sawah-sawah persawahan. Ini dari sini nih udah mulai nih persawahan dan perkebunan ya. Sebelah kiri tuh Puri Harmoni, perumahan Puri Harmoni Jonggol. Ini dari tadi aku udah dari jalan Cilengsi Cibarusah tuh yang arah ke kiri deh, udah mulai ketemu sama truk-truk begini nih. Nah, udah mulai nih persawahannya di sini. Oke, kita balap dulu ini nanti sambil nyari celah. Karena nggak enak banget kalau di belakang truk ini. Kita nggak tahu kalau ada lubang atau apa. Nah kalau gini kan enak, soalnya kalau misalnya di belakang truk tuh nggak kelihatan jalan ke depan dan ngebul juga. Terus kalau ada bolongan atau apa kita ya nggak gitu, iya betul, kita ya nggak gitu ngeliat juga. Untuk bensin, pom bensin di sini kayak kebanyakan bensin eceran ya, belum nemuin pom bensin di sekitar sini. Lebak Cipamingkis, di sini ada Cipamingkis. Ya ampun, kering banget, lihat loh. Ini apa, ground seal Cipamingkis, bener-bener kering banget guys. Aku kemarin juga ke Puncak 2 tuh memang airnya tuh kering banget sungainya. Ternyata di sini kering banget. Airnya memang sedikit. Ini kita di Jalan Cariu ya, masih di Jalan Cariu. Terpantaunya di sini lumayan ramai ya, nggak terlalu sepi banget. Dan yang seperti yang kalian lihat dari tadi tuh banyak banget truk di sini. Banyak truk yang melintas. Sebelah kanan ada buat istirahat enak tuh, adem. Tapi karena berhubung kita tadi udah istirahat juga sebentar di pom bensin, kita lanjut aja. Kalau kebanyakan istirahatnya nyampe Bandungnya bisa 6 jam ya. Ya kita lanjutin terus perjalanannya, dan ya di sini masih sangat amat terik ya. Sekarang udah jam 11 lewat 6. Ini masih terik banget di sini. Kita ada di jalan yang masih Jalan Cariu ternyata. Emang Jalan Cariu tuh sepanjang ini. Tadi di belakang jalanannya agak berbelok dan banyak tambelan. Mau nge-shoot, di depannya ada truk, jadi pemandangannya agak tidak kelihatan gitu jalanannya seperti apa. Jalan di sini juga sebelah kanannya tuh agak bumpy dia.
kayak banyak lekukan-lekukan ternyata tuh, tambelan dan lekukan gitu loh, lekukan cekungan di bagian aspalnya. Kalau misalnya ngebut agak cukup bahaya sih. Iya, karena banyak truk yang lewat sini kan, jadinya dia lama-lama terkikis ya, ambles loh, kayak apa ya, ada cekungan gitu. Berkerut betul. Jadi kayak sebelah kanan kayak kalau mau ngebut tuh harus hati-hati banget lah, jangan ngebut-ngebut deh. Nah, ini banyak, sepanjang jalan sini banyak tambelan sih. Ya karena itu, karena banyak truk berat, kendaraan berat yang lewat sini, jadinya jalanannya, aspalnya agak berkerut ya, cekung gitu lah guys, ngerti lah ya. Aku mendeskripsikannya ya cekungan, ada cekungan gitu, dan ada tambalan juga. Agak sedikit bahaya sih kalau kencang-kencang banget. Nah kalau di sini udah lumayan mulus nih jalannya. Pemandangannya udah mulai ada pemandangan sedikit-sedikit sawah dan bukit. Nah ini ada nih Pertamina sebelah kanan nih. Nah, ternyata di Jalan Cario nih baru nemuin satu Pertamina di sini aja nih guys. Di Pertamina 34168. Pertamina apa itu namanya ya? Oh, di daerah Cariu dekat inilah, sebelum Taman Diklat Basarnas Kota Jonggol. Nah sebelumnya tuh ada pom bensin. Kalau ke depannya kurang tahu nih. Jadi kalau misalnya kalian habis bensin, better isi dulu aja di situ. Karena ke depan kita nggak tahu nih, karena jarang banget aku lihat pom bensin di sini. Alhamdulillah jalannya ini udah di sini banyak pohon, jadi lumayan adem, nolong banget. Karena hari ini lumayan terik cuacanya, jadi ada pohon-pohon. Jadi ada pohon-pohon gini menolong. Jadi pohon tuh selain kalau terik gini bikin kita teduh, kalau hujan terus dia bisa nyerap air kan. Pohon itu banyak sih manfaatnya. Jalanannya enak banget, kayak jalanan desa ini. Wow, mantap. Alhamdulillah di sini juga jalanannya lancar ya, nggak macet. Enak lah ini buat touring-touring. Kalau kalian ke arah Bandung bisa lah jadi alternatif lewat sini. Kalau misalnya kalian udah bosan lewat Purwakarta atau lewat Simpang Jomin tuh, lewat Karawang, kalian bisa lewat sini nih, lewat Jonggol. Nanti sebentar lagi kita mengarah ke Jalan Babakan Raden. Jalan sebelah kanan hancur. Ada tulisan Cijarey, Cariu. Waduh, agak tersendat nih. Agak tersendat karena kemungkinan ada truk. Belok kanan kita ke arah Jalan Babakan Raden. Nah dari sini kita lurus terus, tuh lurus terus pokoknya, panjang nih, lumayan panjang dari
Tadi Cariu lumayan panjang ya. Ini lebih panjang lagi. Kita ikutin jalan terus. Nah, ini kita terus aja ikutin jalan sepanjang 34 km. Kalau tadi cuma 9 koman ya, nggak ada 10 kilo. Kalau ini benar-benar ikutin jalan sepanjang 34 km. Nah, depan ada jalan turunan nih. Tadi ada pom bensin, ternyata setelah dari Cariu belok ke kanan di jalan Babakan Raden ternyata ada satu lagi pom bensin. Jalanannya enak di sini, tapi karena banyak truk kita harus ngebalap truk juga, karena kalau di belakang mereka tuh tadi ada truk juga yang tanjakan agak lambat banget, ngeden ya, ngeri itu kalau di belakangnya. Tapi so far jalan sini tuh enak guys untuk dilalui ya. Jalanannya enak, adem, walaupun memang agak bergelombang, bumpy dan sedikit legok gitu, tapi masih enak lah dilaluinya. Nah tuh udah ada persawahan lagi. Dari tadi seperti ini sih pemandangannya, persawahan, terus ada bukitnya agak sedikit ini ya, agak sedikit blur ketutupan awan atau polusi lah, entah itu. Nah, tuh truknya lumayan besar-besar. Tuh nanjak agak ngeden. Dari sini, dari jalan ini udah namanya jalannya kalau di Google Transyogi ya, jalan Transyogi. Ini beda Kak, beda sama jalan Transyogi Cibubur ya. Kalau yang tadi kita lewat jalan Transyogi juga, tapi itu jalan Transyogi Cibubur, alternatifnya Cibubur. Kalau ini tuh udah Cariu sih. Tapi nama jalannya sama nih, Jalan Transyogi. Kalau kalian mungkin tahu, bisa koreksi ya kalau aku salah. Soalnya aku bener-bener kayak ngelihat nama jalan dan segala macam itu dari Google Maps. Kalau dari Google Maps ini namanya sih Jalan Transyogi ya. Nah betul, kita juga pertama kali ke sini, bener-bener kayak first timer banget. Surprise, kayak jalannya kayak apa juga nggak tahu. Tapi so far yang aku rasain lewat sini ya itu tadi yang aku bilang, jalanannya enak, terus juga banyak pohon, ada pemandangannya juga. Cuman memang kita harus berhadapan sama truk-truk, terus jalan-jalan yang bumpy. Ya begitulah kira-kira. Jadi kalau kalian bosen lewat sana, bisa nih lewat sini. Dari tadi aku bertanya-tanya, sebenarnya truk ini bawa muatannya apa ya? Masih muatan bangunan atau apa? Atau di sini ada penambangan? Masih belum terjawab. Kalau kalian tahu, boleh komen-komen di bawah ya. Dan satu lagi, jalan di sini juga landai, cukup landai menurut aku ya, nggak yang kita belum nemuin yang ekstrim sih. Nah sekarang nih, ini kan agak nanjaknya masih oke. Kenapa?
betul. Belum ada tanjakan terjal atau turunan curam, masih oke banget untuk kalian lalui gitu kalau misalnya kalian menghindari jalan-jalan yang ekstrim. Di sini oke banget jalanannya, masih landai. Nah betul, kalau pakai, sebenarnya nggak cuma lewat sini sih, tapi terutama kalau kalian lewat sini itu jangan pernah lepas masker ya, karena jalanannya berdebu. Dan kebetulan ini juga udah siang dan masih kemarau, kayaknya belum hujan dari kemarin. Ini jalanannya cukup berdebu gitu. Kalian jangan lepas masker, pakai maskernya, kalau enggak nanti tenggorokannya bisa sakit. Oh, truk-truk banyak kan di sini, truk-truknya juga lumayan, bukan yang ada yang kecil tapi yang bervariatif lah, ada yang kecil, ada yang besar. Sebelah kiri tuh, itu tuh kayak bentukannya kayak gunung batu yang ada di puncak 2. Ini bener nggak sih, sama nggak? Kita ngelihat puncak 2, dari puncak 2 gunungnya tuh sama kayak begini persis. Nah tuh di depan udah mulai tanjakan juga, tanjakannya masih aman, nggak yang curam banget, masih oke lah. Dan kalau kalian di sini mau ngeres juga banyak warung. Sini ada warung, kalian bisa melipir dulu. Mau ngopi atau mau minuman dingin, di sini aku lihat dari tadi banyak juga sih warung, terdapat warung-warung. Nah, kita lewatin jembatan ikonik yang ada di, wah tuh akhirnya lumayan ada nih. Jembatan ikonik yang ada di luar kota. Nah tuh, ya tadi tuh aku mau ngasih lihat ini, tapi nggak kesut, susah. Nah tuh, pemandangannya bukit apa tuh ya? Sama nggak sih kayak di puncak 2? Beda ya? Tapi hampir-hampir sama bentukannya. Yang namanya bukit ya. Apakah itu penambangan atau bukit? Entahlah. Nah, di sini juga ada pom bensin lagi nih. Sekalian aja nih kita isi bensin. Oh iya, dia nggak ada Pertalite, adanya Pertamax. Ada, oh iya ada nih. Tapi tulisan di situ nggak ada ya. Nah ini ada, kita isi bensin dulu. Oke, setelah isi bensin, ini adalah pom bensin ketiga yang aku temuin di jalan. Dari tadi pas aku masuk jalan baru jonggol ya. Tapi sebaiknya kalau kalian udah tinggal setengah, sebaiknya langsung isi aja sih kalau nemu pom bensin, karena takutnya di depan itu udah nggak ada pom bensin lagi. Tapi sepanjang jalan aku tuh nemuin 3, 1 di Cariu, 2 itu setelah belok kanan ke arah Babakan Raden, gak jauh dari sana ada juga pom bensin, dan yang ketiga ini. Nah aku nggak tahu nih di depan ada lagi atau enggak. Kalau ada lagi, sip, mantap. Nanti kalau ada lagi aku kasih tahu ya. Berasa banget ya di samping kita ngelewatin jalan Transyogi. Dari sini kita mengarah ke Bandung itu kurang lebih 87 km lagi. Kayak ya, kayak dari Jakarta ke Puncak nih.
Oh, dari sebelah kiri tadi Polsek Tanjung Sari. Apakah ini namanya Desa Tanjung Sari? Komen di bawah ya kalau kalian tahu ini namanya desa apa. Pasir Tanjung. Desa Pasir Tanjung sih ini, aku tadi baca. Cikalong sama Cianjur itu lurus terus kita. Oke, kita putar balik. Iya, ada tempat ngeres enak tuh, ada es poci dan tempat duduknya. Nah, di sini sip, kita ngeres dulu. Nah, jalanannya nih enak deh tadi nih. Tadi habis ngeres sebentar, lumayan istirahat, ngaremin motor sama minum es teh. Lanjut lagi, perjalanannya masih lumayan, masih 83 km lagi. Kalau di sini 81 sih, tadi 83 km lagi. Jalanannya mulus. Nah, ini kayak gini agak bingung nih. Soalnya kalau tikungan agak bahaya kalau mau ini. Nah, pastiin kalian dari arah sebaliknya itu aman. Wow, wah, ini kayak dari jalan dulu aku pernah touring juga, tapi kayak off the record gitu. Tapi aku waktu itu bukan naik motor, naik mobil dari Kuningan ke arah Bandung tuh lewat Cadas Pangeran, lewat Sumedang. Jalannya kurang lebih hampir-hampir begini ya sih. Lebih kecil lagi, betul, lebih sempit, lebih curam ya. Tapi dia tuh bener-bener berdebu banget, seingatku dulu ya. Kita lewat dari Kuningan, lewat Cirebon, lewat Sumedang, tembus Subang, terus melewatin Cadas Pangeran. Itu jalanannya berdebu banget, berdebu. Kalau ini sih alhamdulillah debunya ada, tapi nggak yang berdebu banget. Ini kalau jalan-jalan kayak gini nih, nah ini turunan nih lumayan nih kalau ini turunannya, tapi masih enak lah turunannya. Penangkaran rusa, wah ada rusa di sini, penangkaran rusa. Cigarunggang. Di sini tadi ada penangkaran rusa. Nah, ini kayaknya ini deh, penambangan pasir bukan sih? Iya, makanya banyak batu alam, pasir kayaknya deh. Makanya banyak truk-truk kesini. Ternyata benar aja ada penambangan. Tuh. Iya, itu penambangan pasir ya, penambangan batu, penambangan pasir. Jalannya terbiasa. Wah, bumpy banget. Gajukan. Kalau sebelumnya jalannya agak cukup mulus ya. Ini udah mulai bumpy lagi nih. Nah, dari sini udah adanya pom mini. Berarti yang tadi aku isi bensin tuh mungkin adalah pom bensin terakhir ya. Pom bensin terakhir arah ke sini nih. Oh iya, ini penambangan pasir tuh sebelah kanan. Kering banget. Mantesan banyak truk. Nah, ini nanjak, ini lumayan nanjakannya.
Nah, truk berhenti di tengah jalan. Kenapa tuh? Truknya hancur. Iya, udah gitu kacanya udah terpecah. Kasihan banget. Kita udah agak nanjak sedikit. Apakah kita udah menanjak gunung? Jalur jalan Transyogi ini panjang banget ya. Ini masih di jalan Transyogi loh. Panjang banget. Ini ada bengkel tuh. Nggak tahu tapi kalau malam ya. Siang aja ini lumayan. Udah suaraku getar. Karena ini apa namanya, jalanan ini bergelombang. Nah. Jalannya di sini udah lebih hancur tuh, ada lubang di sebelah kanan tadi. Nah iya nih dari tadi sedikit nanjaknya tuh sedikit tapi nanjak terus. Nah tuh jalan di sini emang enak tapi aduh tapi hati-hati, aduh. Jalannya gini guys, kelihatannya sih nggak begitu ini ya, nggak gitu rusak tapi ya lumayan bumpy banget. Hah? Ih banyak tambelan soalnya. Nah, jangan kencang-kencang juga. Selain banyak, ada juga anak yang suka nyebrang gitu. Di sini jalannya juga bumpy karena banyak tambelan gini. Kalau ngelihat secara kasat mata gitu kayak nggak gitu kelihatan loh. Tapi pas ngelewatin baru tuh kerasa jalannya. Ada rest area nah, buat ngeres juga warung sebelah kiri kanan. Naiknya nggak langsung naik gitu ya, tapi dari tadi naik terus. Tapi naiknya nggak yang terjal ya guys, tapi panjang ya. Apa ini? Peri. Ini apa ya betah? Nggak tahu. Wait. Udah dong. Nggak tahu nih. Panas banget. Sumpah panas banget. Tadi belum panas banget, Beb. Ih, langsung beku. Kebal. Semut apa? Wah, panas banget, Beb. Tiba-tiba kakiku terasa kayak kesenut rokok, perih banget dan panas. Kami langsung cari tempat buat berhenti dan ngecek lukanya. Pas dilihat, cuma ada titik kecil yang berdarah, tapi rasanya panas banget, perih dan rasa pegal mulai nyebar sampai ke paha. Waktu itu kami masih bingung sebenarnya apa sih yang terjadi. Baru pas sampai hotel kami cari tahu, dan ternyata aku disengat tawon Vespa. Soalnya ciri-cirinya persis sama kayak begini. Ya aku bener kayak panas dan perih. Binatang apa ya kira-kira ya? Kayak aku cek dulu deh. Aduh. Setelah kami periksa, ternyata lukanya nggak terlalu mengkhawatirkan, jadi kita lanjut lagi perjalanan. Hutan Pinus tuh ada, sesudahnya wisata Hutan Pinus itu ada rest area juga kalau kalian mau ngeres di situ. Tadi aku sempat berhenti di situ karena buat ngecek luka.
dan juga pakai betadine dan Hansaplast. Nah, itu pentingnya guys, kalau misalnya kita ngeres harus bawa P3K, karena kita nggak pernah tahu ya di jalan tuh kita kenapa gitu. Aku alhamdulillah selalu nyediain P3K kalau aku kemana aja, kalau jalan, apalagi especially jalan-jalan yang jauh seperti ini ya, atau main ke alam, karena kita nggak pernah tahu di jalan tuh kita pasti butuh gitu, entah itu betadine, entah itu obat, atau mungkin kalau kita nggak butuh, kalau ada di jalan ketemu orang yang lagi butuh, kita bisa nolongin gitu. Dan ini kayak gini, siapa yang nyangka kayak aku naik motor anteng tiba-tiba digigit sama entah apa itu, hewan apa, serangga apa. Tapi yang jelas nih masih lumayan perih sih yang aku rasain sekarang. Mudah-mudahan nggak bengkak sih intinya, mudah-mudahan nggak bengkak dan nggak ada infeksi atau hewannya tuh nggak yang berbahaya atau berbisa gitu. Nah, ini ada ngeres tuh Parci apa ya, rest area Parci tuh, kalian bisa ngeres di situ juga selain tadi di hutan pinus. Itu pemandangannya ke arah kota. Ini kalau dari bawah nanjak terus nih, kita karena dari atas jadinya turun dan berkelok. Dan di sini aduh lurus terus, dan nanti kurang lebih 500 meter lagi kita ambil ke kiri. Nah, ini ada lagi tuh pom bensin 5 berarti. Jadi aman banget lah di sini. Ternyata tidak sesulit itu menemukan Pertamina. Tapi kalau kalian yang pakainya Shell dan lain-lain agak sulit ya. Kalau Pertamina aman, udah 5 kali berarti aku nemuin sepanjang jalan ini. Nah, ini 180 meter lagi itu kita nanti ambil ke kiri. Nanti di depan ada Bendung Cinangsi. Nah, ada pelang juga di depan, ada penunjuk arahnya, penunjuk jalan. Cianjur Kota lurus, Jangari, Ciranjang, Bandung ke kiri. Nah, belok kiri ya kita. Sip. Tadi ada orang yang bagiin makanan. Dikira kita mau berhenti ya. Makasih ya kak. Iya, tadi kita beli es, ternyata dapat bonus 1, kayaknya lagi Jumat berkah deh. Ini udah hutan-hutan kah? Bukan sih ini. Nah, kita ada di Jalan Cinangsi Cibogo. Nah, kalau jalan ini, jalannya cenderung ini ya, mulus dan nggak bumpy nih di sini. Wah, ternyata masih ada ini ya, truk. Nah, enak banget di sini. Berasa memasuki ini terowongan pohon. Adem. Tuh ada turunan curam tuh, ada peringatannya, rambu-rambunya.
Habis turunan belok. Nggak gitu curam sih kalau aku bilang. Yang ini lumayan, tapi nggak curam juga, masih oke. Masih turun terus nih dari tadi nih. Truknya. Tuh Cianjur ke kanan, salah Jambe lurus, Janghari kiri, lurus kanan, berarti kita ngarah ke Cianjur. Iya, kalau Cianjur ke sana sih, kanan sana, kita ngambilnya sini. Nah ini jembatan apa nih? Jembatan nggak kelihatan. Nah itu namanya adalah jembatan jadi keselak. Itu namanya jembatan Cirata. Kita udah di Jalan Raya Cibogo Ciranjang. Cianjur 13 kilo, Sukabumi 35 kilo. Nah kita belok ke kiri. Ada banyak warung buat ngeres juga sebelah kiri tuh. Wow, truk ketemu truk. Udah rame di sini jalanannya. Wah, sebelah kanan tuh ada jalur kereta. Tuh di depan ada truk. Nih kalau mau ngeres bisa di sini nih, ada toilet, ada tempat makan. Ini masih di Jalan Nasional 3, masih lurus terus 30 km. Ya, aku ngeliat langit udah mulai mendung. Di rumah tuh semalam aku bilang setiap ke Bandung tuh pasti hujan. Nah ini udah mulai mendung, apakah akan hujan? Kita lihat, ada pelang apa tuh di depan. Ini banyak nih kiri kanan buat rest area. Sepanjang tadi aku ngeliat rest area banyak banget. Cianjur, perbatasan Cianjur Bandung kah? Cianjur ya benar nih, Cianjur Jago. Harusnya nih, iya harusnya ini udah memasuki Bandung ya, tapi aku iya gerbang selamat datang tadi tuh. Permasalahannya ini tuh masih Cianjur atau udah Bandung? Ih bagus banget ke bawah tadi lihat. Ini makin mendung ke arah sini. Hawa-hawanya udah mulai sejuk. Iya. Masih ada gerimis dikit-dikit. Hujan kayaknya nih. Benar-benar berarti aku setiap ke Bandung disambut hujan. Ih bener deh, setiap aku ke Bandung gak pernah gak hujan loh. Bener kayak selalu disambut hujan. Tapi emang Bandung hujan, apalagi daerah Dago dan Asia Afrika Bragas itu bagus banget sih kalau habis hujan. Vibesnya tuh enakan gitu.
Nah di sini walaupun masih di Jalan Nasional 3 udah mulai agak lenggang di sini. Dak dikduk nih beneran deh, ini kayaknya sih hujan deh. Bisa nyampe ke hotel dulu kali ya, baru nanti hujan kalau boleh meminta. Selamat datang di Bandung dan disambut dengan hujan. Waduh, makin deras. Makin kenceng aja nih hujan. Makin deras, makin gede nih hujannya. Wow, depan tuh pemandangannya adalah gurun pasir gurun pasir, penambangan pasir dan penambangan batu. Nah di sini udah mulai nih, kita akan berkelok-kelok. Ada truk, kita harus melewati truk itu. Wow, mengerikan. Sabar, pelan-pelan. Mas. Aduh, ada truk lagi, satu lagi di depan. Pas tikungan lagi. Aduh, tuh mengerikan tuh kalau deket truk tuh begini. Ini udaranya di sini sejuk ya guys. Sudah mulai menanjak. Iya, betul nih. Mirip jalur Cibadak Pelabuhan Ratu ya, menuju ke puncak. Kurang lebih kayak begini nih, mirip-mirip. Berkelok-kelok juga. Naik turun berkelok. Lebarnya sama segini juga. mirip banget jalur Cibadak. Bukit apa tuh di depan? Bukit terang, alhamdulillah. Terang. Karena banyaknya lalu lalang mobil kan, rame, jadi kayak makin nyantai lagi aja jalannya, nggak bisa cepet juga. Kita udah di Padalarang, macet. Padalarang macet, rame lancar sih lebih tepatnya. Macetnya masih jalan. Lurus Padalarang Purwakarta tuh ke kiri mah. Nggak ada lampu merah kayaknya di sini. Ininya aja. Bandung Cileunyi lurus, Jakarta lurus.
Kita ke Cimareme, Cimahi, Bandung, belok ke kanan. Karena kalau lurus itu ke tol. Ngeri banget ya, bener-bener ya. Iya, mengerikan nih. Betul, ada aja kadang di banyak-banyak istighfar. Nah dari sini kita lurus aja. Nah dari sini ke tujuan itu kurang lebih 17 km lagi. Sebenarnya ini udah deket banget ke tujuan, tapi ya mau gimana ya, selalu kalau ke Bandung tuh disambut dengan hujan. Dari rumah tadi jam 9, 6 jam kita ke Bandung dari Jakarta. Bandung via Jonggol. Inilah perjalanan kita ke Bandung. Alhamdulillah jalanannya nggak begitu macet banget nih di sini. Tapi memang ada beberapa titik yang mengalami tersendat di jalan. Pada larang sama di tadi jalan nasional yang dari Cianjur menuju Bandung juga lumayan tersendat jalannya karena banyak truk. Nah ini dia. Kalau kemarin tuh aku nginep di Hotel Daily ini masuk ke kiri nih. Ini juga enak. Dia deket aksesnya ke mana-mana nih, salah satunya nih alun-alun kota Bandung. Tapi kenapa ini lagi apa Bekasi ini kali ya demo gimana? Nah kalau mau ke Dailyin parkirnya di sini nih kalau mobil basement. Nah, ini kita udah di depannya udah jalan Asia Afrika. Segitu dulu ya guys, kita mau lanjut lagi ke hotel. Nanti kita mau istirahat dulu sambil rencana mau kemana lagi ya, ikutin aja video aku selanjutnya aku akan kemana. Nah ini nih keadaan alun-alun kota Bandung ini ditutup sementara karena demo atau ada perbaikan renovasi gitu. Dan ini ramai sekali ya di alun-alun kota Bandung. Ini banyak jajanan, banyak cuanki dan lain-lain. Oke, kita udah sampai tujuan. Segitu dulu ya guys video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi referensi untuk kalian jalan-jalan touring naik motor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terus semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.